kakinya itu dari sini ke bawah itu kayak apa ya, kayak lembek gitu loh. Tapi ada kakinya? Ada, cuma lembek kayak remuk. Iya. Coba kamu komunikasi sama dia, apa yang terjadi sama dia, Ruth? Kenapa dia jadi nggak tenang dan menggentayangi orang gitu? Yang pertama dia bilang emang di sini nyaman tempatnya. Di sini dia nggak punya teman sebenarnya, Mes. Jadi dia asik-asik aja gangguin orang di sini. Tapi sekarang dengan nggak ada orang? Semenjak ini kosong, dia kayak yang iseng gitu. Iseng gimana? Nggak ada keseruan lagi. Oh, dia ngerasa kesepian kali ya? Bukan kesepian, tapi nggak ada mainan, lebih tepatnya. Nah, itu baru hantu-hantu yang ya level kecil sih, Mes, sebenarnya. Tapi ada yang lebih wow lagi daripada dia di dalam sana. Aduh, sorry. Ada burung. Kelelawar. Rudy Yaudah, takut. kita pindah aja ya. Keluar. Daripada kita tabrak dia. Gimana kamu ngerasain sesuatu itu? Dalam sini tuh kayak ada semacam huru hara yang menarik perhatian saya. Nah, ngomong-ngomong, gedung ini kan memang sudah terbengkalai dan juga sepertinya banyak sesuatu kisah menarik di dalamnya. Jadi ayo kita masuk, saya juga penasaran nih. Yuk. Oke. Kami penasaran untuk masuk ke dalam area pabrik bekas air mineral, seperti ada yang memanggil untuk mengajak kami masuk ke dalam. Wah, ini pabrik gede banget. Ini pertama kalinya sih kita penelusuran di sebuah pabrik ya. Menarik malam ini. Ini masuk dari mana ya, Ruth? Itu, Mes. Bener kan? Luas banget ternyata dalamnya. Wah, luas banget ya, namanya pabrik, Ruth. Masa nggak luas? Dan benar-benar gelap. Ada sesuatu. Ada sesuatu yang dari atas ke bawah, terus kemudian dia balik lagi ke atas, kemudian jatuh lagi. Apa? Sesuatu Di sebelah apa? sana. Sesuatu apa, Ruth? Rudy, di mana sosoknya? Ada sesosok laki-laki, dia laki-laki dewasa. Jadi dia di atas sana, Mes. Dia tuh jatuhnya seperti ini. Hah? Dia jatuh ke bawah. Itu pekerja ya? Apa sih yang pernah jatuh ya? Apa sih? Bukan pekerja ini. Ini aneh sekali. Dia jatuh, terus kemudian dia tiba-tiba ada di atas lagi. Kemudian dia menyeringai. Dia menyeringai. Dia menyeringai. Rudy itu dia ya? Bukan, Mes. Bukan lagi. Ini yang lain lagi nih, Mes. Aduh, kok ada banyak ya? Tiba-tiba ini ada segerombolan, Mes. Maksudnya? Segerombolan anak kecil. Ada suara-suara lagi ya? Mereka ini menghilang. Saya mau menghilang? pancing. Rudy lagi ajak main kayaknya. Ngapain, Ruth? Ih, Rudy berisik. Ada dua yang datang. Ada dua. Mereka sekecil apa? Kayak gimana sosoknya? Tapi aneh, Mes. Kenapa? Mereka bajunya oranye semua. Bajunya oranye semua. Memang di sini ada anak-anak 6. Berarti rata, tapi dia ada cowok, ada cewek 6. Pada pakaiannya sama ya, oranye semua. Begitu sila nyamperin saya, ya sekitar 5 menit lah. Saya lihat langsung kemari. Nah, di sini sampai di sini hilang. Tadi mereka di sana nyebar, kemudian lari cepat. Ke? Sebentar. Adek, permisi. Di mana mereka? Tadi ada dua di sini, kemudian menembus tembok ke sana.
lagi. Halo. Emang ada ruangan? Adek, Ayo main. jangan lari-lari. Sini ngobrol dulu yuk. Adek, Ada satu yang datang. di mana? Sini. Sini. Halo adek. Nah, Diajak ngobrol. Nah, akhirnya anaknya datang nih. cepet banget sih kalian larinya. Iya ya. Ini ada perempuan. Umurnya sekitar 7 tahun. Dia rambutnya belah tengah kayak kamu. Cuma dia di sini ada kuncirannya 2 di sini. Kamu namanya siapa? Uti katanya. Uti. Kamu namanya Uti. Kamu dari mana? Oh. Uti, coba maju yuk dikit. Boleh? Oke. Diam di sini, oke. Kita boleh bicara sebentar. Dia bilang ada satu tempat di belakang sini, itu rawa-rawa. Dan pernah ada yang aborsi di sana. Dan Uti adalah anak itu. Bukannya aborsi itu janin ya? Dia besar, tumbuh. Tadinya dia itu memang anak yang aborsi, Mes. Di hutan belakang katanya. Dan dia ketemu teman-temannya yang lain. Teman-temannya yang lain tuh apa? Teman-teman yang lain ini punya kisah yang beda-beda dengan dia. Nah, kebetulan si Uti ini kayak yang akrab sama mereka dan itu kayak membentuk sebuah geng gitu. Yaudah, sana main lagi ya. Geng main ya udah. Makasih sayang. Aduh, lucu banget masih umur 7 tahun, kasihan. Kasihan ya. Kasihan loh, aku nggak tega loh. Aku baru tahu ternyata bayi-bayi aborsi itu ya arwahnya tuh bisa ada di sini terus mereka bisa tumbuh ya. Tuh kayak manusia biasa gitu. Iya, mereka kayak tumbuh besar gitu. Ya Allah. Kenapa Ruth? Aneh banget ini orang. Jadi ada yang tadi yang tadi saya bilang, dia menjatuhkan diri terulang-ulang seperti itu. Ini tuh apa sih? Ini tuh sosoknya emang sengaja kayak gitu apa ini tuh residu energi? Ini semacam residu energi dan juga dengan sosok itu. Jadi si sosok itu tuh dari sana, ini kayak nembus asbes ini ya. Ini asbes kan ya namanya? Nah, ini asbes ini dia nembus jatuh. Terus kemudian dia naik lagi, tiba-tiba di atas lagi, dia jatuh lagi. Apa itu maksudnya? Kamu coba komunikasi sama dia, Ruth. Mungkin kamu coba ajak ngobrol, dia jangan bolak-balik jatuh gitu, suruh diem di mana gitu. Suruh ajak ngobrol. Dia ada bilang sih gini, Mes. Dulu dia itu jatuh di sini. Hah? Dari atas asbes? Dari atap. Dulu udah pernah ada kejadian yang serem juga, pernah ada orang jatuh dari atas genteng. Ceritanya itu main layangan, terus jatuh. Soalnya itunya ambles kayak begini jatuh, terus meninggal di dalam. Nggak, ini jatuh sendiri apa dibunuh orang? Bukan orang, tapi ada jin, sesosok makhluk astral yang bikin dia itu ngeblank dan akhirnya dia jatuh dari sini. Jinnya yang mana ini? Yang perempuan tadi tangannya gini-gini? Bukan. Ada lagi loh ini. Berarti pernah ada kejadian seperti itu saat ini masih beroperasi? Saat ini masih beroperasi. Enggak. Udah dalam keadaan sudah ditinggal sih. Lah kok bisa dia tiba-tiba di atas terus jatuh? Ada sesuatu, Mes. Jadi yang bikin dia itu jadi kayak gini nih. Sesuatu itu kayaknya di sebelah sana, Mes. Dia tuh kayak semacam, jadi si bapak ini nih kayak mereka adegan seperti mengulang-ulang kejadian terakhir dia mengalami itu, seperti itu. Nah, dia bilang ada sesuatu di sana.